Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Di video kali ini teman-teman kita akan mulai melakukan update untuk aplikasi Excel akuntansi dalam membantu mempercepat penyusunan laporan keuangan utamanya neraca dan laba rugi menggunakan Microsoft Excel. Nah, video pertama ini adalah review teman-teman untuk melihat seperti apa yang nantinya akan kita buat. Jadi di sini saya ada filenya. Jadi untuk demonya teman-teman, sini sudah ada menu. Jadi ini yang sederhana, namun di sini sudah bisa melakukan pemilihan periode laporan. Nah, sebelum teman-teman masuk ke video ini untuk update aplikasinya, lebih dulu saya sarankan teman-teman untuk melakukan pembuatan aplikasi Excel akuntansi secara detail yang ada di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman boleh cek ini, ada playlistnya di sini, membuat aplikasi Excel akuntansi terbaru 2020, ada 9 seri. Ada 8 seri. Teman-teman bisa cek di sini supaya teman-teman bisa menghasilkan file yang nantinya akan kita pergunakan untuk modifikasi dalam video kali ini. Jadi aplikasi yang sebelumnya itu seperti ini. Kemudian ada kontrol, kolom bantu, jurnal, buku besar, neraca lajur, laba rugi, neraca, dan buku pembantu, hutang piutang. Jadi ini yang sempat kemarin teman-teman sudah buat kalau mengikuti video saya terkait ini teman-teman, pembuatan aplikasi Excel akuntansi secara detail. Jadi linknya nanti saya akan masukkan di kolom deskripsi untuk link videonya. Teman-teman harus ngikutin dulu ini supaya teman-teman bisa mengikuti bagaimana langkah dalam melakukan pengeditan supaya aplikasinya bisa lebih rapi dan lebih menarik dengan sistem periode laporannya bisa teman-teman pilih. Oke, sebelum kita masuk ke review lebih lanjutnya, saya harapkan bagi teman-teman yang baru ke channel ini, jangan lupa tetap support channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update untuk video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini seperti yang saya infokan itu pengembangan dari aplikasi ini teman-teman ya, yang untuk pembuatan laporan keuangan yang sebelumnya kita telah pelajari. Jadi ini sebenarnya sudah jadi. Nah, untuk pengembangannya kita akan buat seperti ini. Dari file tersebut kita tambahkan menu yang dimana teman-teman bisa klik saja. Jadi kita bagi dalam 3 poin utama, yaitu master data, kemudian ada input jurnal dan laporan. Dimana akun ini teman-teman seperti sebelumnya ini mengambil format yang ada di sini, namun kita berikan header teman-teman. Kita berikan header, kemudian nama dan periodenya kita munculkan. Nah, di sini juga ada menunya. Secara struktur untuk format file ini sebenarnya sama dengan file yang sebelumnya, hanya saja kita tambahkan beberapa kolom bantu baru atau formula baru untuk mengotomatisasi penjurnalannya sesuai dengan periode yang teman-teman pilih. Kemudian kode bantu tetap sama dengan format kode bantu yang teman-teman buat seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat gunanya ini untuk menampung customer dan supplier. Jadi seperti ini. Nanti akan muncul otomatis saldo awal, kemudian ada penambahan, ada pengurangan, dan saldo akhir atau saldo keseluruhannya seperti apa. Nah, di bagian jurnal transaksinya tetap sama juga dengan file yang sebelumnya. Saya akan perlihatkan dulu perbandingannya seperti ini. Jadi ini adalah perbandingan untuk jurnal yang digunakan. Hanya kita tambahkan di sini nama usaha kita. Jadi nama usahanya, kemudian untuk namanya ini kita ganti dengan daftar transaksi harian. Kemudian di jurnal ini kita tambahkan beberapa formula baru. Jadi ada 1, 2,
3, 4, 5 keseluruhan. Di sini ada 2 saja teman-teman. Jadi kita kembangkan menjadi 5 di sini untuk kolom bantu supaya laporannya ikut sesuai filter. Jadi teman-teman bisa cek di sini ada angka 2 dan ada angka 1. Angka 1 itu berarti periode yang terpilih, kemudian angka 2 itu adalah periode sebelumnya atau yang teman-teman tidak pilih. Nah, kalau teman-teman pilih di sini misal kita ubah di sini menjadi tanggal 3 misalkan ya teman-teman, tanggal 3, maka harusnya kalau misalkan teman-teman ubah di menu untuk tanggalnya ini kita ganti dengan tanggal 2 saja batasnya, maka di jurnal transaksi ini maka transaksi tanggal 3 ini akan diabaikan. Jadi di sini akan kosong teman-teman. Jadi ini akan diabaikan dalam struktur ini. Jadi seperti itu untuk pembuatan periode laporan yang banyak teman-teman masukkan di kolom komentar bang seperti apa untuk pembuatan dalam 1 tahun, namun kita bisa filter untuk periode yang kita pilih saja, misalkan untuk 3 bulan saja atau misalkan untuk per minggu juga itu sudah bisa digunakan di update yang nantinya akan kita lakukan untuk file yang telah kita buat ini teman-teman. Nah, jadi untuk struktur sheetnya semua sama, hanya saja laporan atau angka-angka yang masuk ke laporan ini itu hanya mengikuti apa yang teman-teman pilih di menunya, di menu ini teman-teman, periode laporannya. Nah, seperti ini buku besarnya. Ini adalah neraca lajur yang baru kita buat, sudah kita tambahkan header juga. Jadi semua laporan kita sudah tambahkan header. Jadi seperti ini teman-teman untuk tampilannya, sehingga nantinya hanya saldo yang teman-teman pilih. Jadi misalkan teman-teman di sini buat untuk ininya teman-teman untuk saldo awal atau di bawah dari tanggal periode yang teman-teman pilih, maka di sini terisi 2 menandakan angka ini akan jadi saldo awal atau hutang usaha ini akan menjadi saldo awalnya, hutang usaha dan kas rupiah. Jadi seperti ini. Ini akan masuk ke ini laporannya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada saldo awal 800, hutang usaha 50.000, kemudian modal awal 800. Jadi hutang usaha yang 50.000 ini teman-teman bisa cek sendiri, kita sudah ubah formulanya agak lebih kompleks sedikit teman-teman. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses pengeditan untuk filenya di video yang akan kita buat selanjutnya. Jadi sebelum teman-teman masuk ke video ini, sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman menyelesaikan dulu proses pembuatan file ini teman-teman, yang file standar ini yang kita sudah buat. Teman-teman harus selesaikan dulu, kemudian nanti kalau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa melakukan pengeditan di file tersebut supaya teman-teman bisa memberikan untuk pengaturan periode yang teman-teman inginkan. Nah, jadi untuk video proses pembuatannya teman-teman bisa cek nanti di deskripsi video saya. Jadi di deskripsi video ini akan saya masukkan link untuk pembuatan aplikasi yang pertama sebelum teman-teman melanjutkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan part 1 sampai 8 ini atau teman-teman sudah punya filenya, jadi teman-teman sudah punya filenya dan ingin belajar untuk membuat formula untuk update otomatis sesuai dengan periode yang teman-teman pilih, teman-teman bisa langsung masuk ke video ini untuk proses pembuatannya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman menghasilkan laporan keuangan utamanya neraca dan laba rugi yang teman-teman bisa atur sendiri secara otomatis untuk periodenya, sehingga teman-teman bisa membuat satu file untuk 1 tahun transaksi pembukuan. Oke, seperti itu teman-teman.
Bagi teman-teman yang berminat untuk yang fullnya, aplikasi fullnya, teman-teman bisa cek di video saya terkait Exat VS02 khusus untuk penggunaan di bisnis teman-teman ya. Nanti boleh konsultasi lebih lanjut lagi. Oke, cukup sekian untuk review dari pembuatan aplikasi Excel akuntansi, update Excel akuntansi yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Untuk dapatkan update terbaru dari video ini teman-teman, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.